Etnografi dalam era digital yang ditandai oleh keterhubungan global dan pesatnya pertukaran informasi melalui internet. Pendekatan-pendekatan penelitian tradisional dituntut untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi secara daring atau dalam hal ini secara online. Salah satu metode yang muncul sebagai respon atas fenomena ini adalah etnografi yang secara sederhana dapat dipahami sebagai etnografi versi digital. Etnografi merupakan gabungan dari kata internet dan etnografi yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada akhir tahun 1990-an sebagai cara untuk memahami perilaku konsumen di komunitas online. Secara umum, etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengamati, memahami, dan menafsirkan budaya, interaksi sosial, dan praktik komunikasi dalam komunitas virtual. Jika etnografi tradisional meneliti masyarakat secara langsung melalui observasi dan partisipasi di dunia nyata, maka etnografi melakukan hal serupa namun dalam konteks dunia maya, di mana identifikasi, komunikasi, dan hubungan sosial berlangsung melalui media digital. Etnografi tidak hanya terbatas pada media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, tetapi juga mencakup forum diskusi, blog, situs, dan komunitas atau YouTube, aplikasi perpesanan, bahkan game online di ruang digital. Inilah terbentuk komunitas-komunitas dengan karakteristik unik berdasarkan minat, ideologi, profesi, maupun pengalaman hidup tertentu yang menciptakan budaya tersendiri, lengkap dengan bahasa, simbol, norma, dan dinamika sosial. Dalam praktiknya, etnografi dilakukan melalui beberapa tahapan inti yang dimulai dengan pemilihan komunitas digital yang relevan dengan topik penelitian. Langkah ini penting karena komunitas daring memiliki beragam bentuk, ukuran, serta tingkat partisipasi. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data berupa interaksi, teks, gambar, video, maupun komentar atau bahkan emoji yang memiliki makna dalam komunikasi digital. Data tersebut kemudian dianalisa untuk menemukan pola, makna, dan nilai-nilai budaya yang tersembunyi di balik interaksi tersebut. Pada akhirnya, peneliti menyusun interpretasi yang bersifat mendalam dan refleksi tentang budaya daring yang diteliti. Salah satu kekuatan utama dari etnografi adalah kemampuan untuk menangkap autentisitas perilaku digital. Sebagian besar percakapan di media sosial atau forum terjadi secara spontan dan jujur karena pengguna merasa lebih bebas mengekspresikan diri secara anonim atau setengah anonim. Hal ini memberikan peluang besar bagi peneliti untuk bagaimana mendapatkan informasi yang lebih jujur dan tidak tertorsi oleh kehadiran peneliti secara fisik. Namun metode ini juga menghadirkan sejumlah tantangan. Adalah satunya yaitu isu persetujuan banyak dengan menyadari bahwa interaksi mereka bisa menjadi objek penelitian, sehingga peneliti harus berhati-hati dalam mengumpulkan, menggunakan, mengimplikasikan data. Selain itu, karena interaksi di ruang digital tidak menyertakan ekspresi nonverbal, peneliti harus lebih cermat dalam menafsirkan konteks dan makna
dari setiap pesan. Etnografi kini menjadi alat yang sangat relevan dalam banyak bidang seperti sosiologi digital, pemasaran, studi media, antropologi, ilmu komunikasi, dan bahkan politik. Penelitian etnografi dapat digunakan untuk memahami persepsi konsumen terhadap produk tertentu, dinamika diskusi publik mengenai isu sosial, pembentukan identitas digital, hingga strategi kampanye politik dalam platform media sosial. Jadi secara keseluruhan, etnografi hadir sebagai pendekatan inovasi untuk memahami masyarakat kontemporer yang semakin bergantung pada teknologi digital. Ia membuka jendela baru bagi para peneliti untuk bagaimana melihat manusia membentuk makna, membangun relasi, dan menciptakan budaya dalam ruang-ruang virtual. Dengan kata lain, etnografi adalah kunci untuk memahami kehidupan sosial abad ke-21 sampai kehidupan yang semakin banyak dijalani oleh representasi di balik layar. Salah satu contoh nyata penerapan etnografi adalah studi perilaku konsumen kosmetik di komunitas K-beauty di Instagram. Di era digital yang serba terkoneksi saat ini, media sosial tidak lagi sekedar menjadi ruang untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Platform-platform seperti Instagram telah berkembang menjadi ruang budaya baru, tempat nilai, identitas, gaya hidup, dan bahkan pola konsumsi terbentuk dan terkontribusi secara sosial. Salah satu fenomena menarik yang dapat diamati adalah komunitas K-beauty di Instagram, yaitu sekumpulan pengguna yang memiliki minat, ketertarikan, dan bahkan loyalitas terhadap produk kecantikan asal Korea Selatan. Untuk memahami dinamika dan perilaku konsumen dalam komunitas ini, metode etnografi menjadi pendekatan kualitatif yang sangat relevan dan juga efektif. Etnografi sendiri adalah adaptasi dari metode etnografi tradisional yang diterapkan kepada komunitas virtual atau digital. Peneliti etnografi mengamati, mencatat, dan menganalisis interaksi yang terjadi di dalam komunitas online secara alami tanpa harus mengganggu atau memanipulasi perilaku para anggotanya. Dalam konteks studi perilaku konsumen kosmetik, etnografi memberikan jalan masuk yang autentik untuk melihat bagaimana persepsi, opini, dan preferensi, bahkan pengambilan keputusan konsumen terbentuk di ruang maya. Industri kosmetik mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak adanya tren K-beauty mendunia. Produk-produk seperti cushion, foundation, sheet mask, essence, bahkan hingga 10 step skincare rutin telah menarik perhatian konsumen global di Indonesia. Fenomena ini berkembang sangat cepat, didorong dengan pengaruh dari K-pop, K-drama, dan gaya hidup orang Korea yang dianggap bersih, glowing, dan juga estetik. Instagram menjadi salah satu kanal utama penyebaran tren K-beauty karena platform ini menunjukkan aspek visual, testimoni personal, dan juga engagement antar pengguna. Melalui Instagram, pengguna tidak hanya sekedar menjadi penonton, tetapi juga produsen konten. Mereka membagikan ulasan produk, melakukan tutorial make up, hingga membuat tantangan kecantikan yang viral. Dalam konteks inilah, etnografi menjadi alat penting untuk memahami bagaimana persepsi terhadap kosmetik terbentuk, bagaimana trust dibangun melalui review, dan bagaimana loyalitas konsumen terjalin melalui pengalaman digital bersama. Tahapan dan implementasi tersendiri. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa akun Instagram yang aktif dalam komunitas K-beauty termasuk beauty influencer, brand ambassador,
serta akun-akun penggemar yang secara aktif memposting konten seputar produk K-beauty. Hashtag seperti K-beauty, Korean skincare, K-beauty Indonesia, dan skincare rutin digunakan sebagai kata kunci untuk menelusuri konten dan diskusi yang relevan. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dari partisipatif pasif selama 3 bulan. Peneliti mencatat bentuk interaksi pengguna, isi komentar, bentuk dukungan antar sesama anggota komunitas, hingga analisis visual terhadap foto dan video yang diunggah. Selain itu, terdapat juga observasi terhadap pola-pola diskusi, bagaimana pengguna merekomendasikan produk, bagaimana mereka menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan akun brand secara resmi. Misalnya, dalam sebuah unggahan, seorang beauty influencer yang mereview produk toner Korea, peneliti menemukan bahwa komentar-komentar yang muncul tidak hanya menunjukkan antusiasme, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan seperti cocok nggak buat kulit berminyak, kalau lagi jerawatan bisa pakai ini nggak, atau ini harus step keberapa dalam skincare rutin. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi dari bagaimana pengguna membangun pengetahuan bersama secara kolektif dalam komunitas. Dari hasil pengamatan, peneliti menemukan beberapa hal penting terkait perilaku konsumen dalam komunitas K-beauty di Instagram. Yang pertama, ada peran influencer sebagai agen kepercayaan. Influencer memegang peran penting sebagai gatekeeper atau kepercayaan. Review produk dari mereka dianggap kredibel, terutama jika disertai dengan pengalaman pribadi. Foto seperti foto before dan after, dan caption panjang yang menjelaskan kandungan produk. Followers seringkali membeli produk karena telah melihat hasilnya sendiri melalui testimoni visual influencer. Yang kedua, dialog kolektif sebagai sumber pengetahuan. Kolom komentar bukan hanya ruang ekspresi, tetapi juga forum diskusi aktif. Pengguna saling berbagi tips, mengoreksi informasi, hingga menyarankan alternatif produk. Hal ini menciptakan ekosistem pengetahuan yang sangat dinamis, mirip dengan forum diskusi dalam komunitas offline. Yang ketiga, ada simbolisme produk dan identitas diri. Produk-produk K-beauty tidak hanya digunakan karena efektivitasnya, tetapi juga karena nilai simbolis yang diasosiasikan dengan menggunakan skincare Korea menjadi cara untuk mengekspresikan diri sebagai bagian dari komunitas global yang modern, peduli kesehatan kulit, dan mengikuti tren. Yang keempat, ada ritual kecantikan sebagai praktik budaya. Rutinitas skincare dianggap sebagai bentuk self-care yang tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Komunitas ini memberikan validasi terhadap pentingnya merawat diri, terutama bagi perempuan muda yang ingin tampil percaya diri dan sehat. Kritik dan etika dalam etnografi. Salah satu tantangan dalam penerapan etnografi adalah menjaga etika penelitian. Dalam komunitas online, data mungkin tampak publik, tetapi tetap diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan informasi. Penelitian tidak melakukan intervensi atau komentar pada unggahan yang diamati dan menjaga anonimitas pengguna dalam laporan. Mungkin itu saja salah satu contoh nyata yang saya paparkan. Selanjutnya ada beberapa teman-teman saya yang akan memaparkan contoh nyata dalam aplikasi lainnya. Baik, saya akan menjelaskan terkait contoh nyata penerapan etnografi yang kedua, yaitu terkait analisis suasana politik di forum Reddit.
Di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, platform di diskusi online seperti Reddit menjadi salah satu ruang publik visual yang paling aktif dalam menampung sebagai opini, aspirasi, dan wacana sosial politik. Disinilah etnografi hadir sebagai metode yang tepat untuk memahami bagaimana diskusi politik berlangsung secara organik di komunitas digital, terutama saat masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumsi berita, tetapi juga produsen opini dan narasi. Rabbit, sebuah forum komunitas berbasis diskusi bertingkat, memiliki ribuan subkomunikasi yang disebut subreddits, masing-masing dengan topik khusus yang dikawal secara ketat oleh moderator. Di antara ribuan subreddit, beberapa seperti political discussion atau konservatif dan liberal menjadi tempat utama berlangsungnya diskusi politik yang sangat intens, dinamis, dan penuh ragam perspektif. Melalui pendekatan etnografi, penelitian dapat mengkaji bagaimana wacana politik terbentuk, dipertahankan, diperdebatkan, dan bahkan dimanipulatif dalam komunitas digital seperti Reddit. Latar belakang dan tujuan penelitian yaitu ada media sosial kini menjadi medan tempur baru dalam ranah politik. Diskusi, debat, dan polarisasi politik tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Reddit sebagai platform yang mengandalkan anonimitas dan keterbukaan mencerminkan bentuk deliberasi digital yang kompleks. Penelitian yang tertarik pada analisis wacana politik dapat menggunakan etnografi untuk memahami dinamika retoris, posisi ideologis, serta bagaimana identitas politik dikonstruksi oleh para pengguna. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk wacana politik yang berkembang di subreddit, tentunya selama masa kampanye pemilu, kebijakan, kontroversi, atau isu global yang ramai diperbincangkan. Selain itu, studi ini juga mengkaji bagaimana norma komunikasi digital membentuk ranah diskusi, bagaimana perbedaan pandangan ditanggapi, dan bagaimana retorika digunakan untuk membujuk atau menyudutkan lawan diskusi. Nah, metode etnografi dalam forum Reddit. Dalam diskusi ini, pendekatan etnografi dilakukan secara observasional tanpa partisipatif aktif. Penelitian memiliki subreddit politik sebagai objek utama mengingat jumlah anggotanya yang besar, cakupan topik yang luas, serta identitas diskusinya yang tinggi. Data dikumpulkan selama periode tertentu, misalnya selama 3 bulan menjelang pemilu di Amerika Serikat. Selama periode ini, penelitian mengamati postingan populer dengan upvote tinggi, komentar dengan respons terbanyak, serta pola perdebatan di dalam thread. Setiap antre dikategorikan berdasarkan isu yang dibahas, misalnya ekonomi, hak aborsi, imigrasi, kebijakan luar negeri, ton pembicaraan, argumen rasional, emosional, sarkastik, atau sinis, serta jenis argumen yang digunakan, misalnya atau naratif, statistik, pengalaman pribadi, opini ideologis. Penelitian juga memperhatikan bagaimana pengguna menggunakan quote, link, bahkan satir sebagai bentuk partisipasi dalam diskusi politik. Temuan bentuk dinamika wacana politik dari analisis etnografi yang dilakukan, muncul beberapa temuan menarik mengenai karakteristik diskusi politik di forum Reddit. Yang pertama, fragmentasi ideologi dan echo chamber. Walaupun Reddit dikenal sebagai platform terbuka, nyatanya pengguna cenderung berinteraksi di dalam subreddit yang sesuai dengan pandangan politik mereka. Pengguna liberal lebih banyak aktif di real politik dan real liberal, sementara pengguna konservatif berkumpul di konservatif. Hal ini menunjukkan adanya echo chamber, yaitu ruang diskusi yang hanya memperkuat pandangan sendiri dan minim paparan terhadap perspektif berbeda.
Nah, yang kedua, wacana politik dinominasi oleh retorika emosional. Meskipun banyak diskusi yang rasional dan informasi, terdapat pula banyak argumen yang dibangun dengan emosi seperti kemarahan, kekecewaan, bahkan hinaan terhadap pihak oposisi. Snowflake, woke agenda, dan fake news menjadi senjata retoris untuk melabeli dan mendiskreditkan lawan. Hal ini memperlihatkan bahwa diskusi politik di ruang maya tak jarang mengalami degradasi menjadi pertarungan simbolis. Yang ketiga, munculnya pengguna sebagai opinion leaders komunikasi. Pengguna dengan reputasi tinggi atau dilihat dari karma dan historis kontribusi seringkali memengaruhi arah diskusi komentar mereka. Lebih banyak mendapatkan upvote dan opini mereka dijadikan rujukan oleh pengguna lain. Ini menunjukkan adanya struktur sosial digital di dalam komunitas meskipun tanpa anonim. Nah, yang keempat, kekuatan moderasi dalam menentukan arah diskusi. Peran moderator dalam subreddit sangat signifikan. Mereka menghapus postingan yang melanggar aturan komunitas seperti hate speech, hoax, atau serangan pribadi. Dalam kasus tertentu, moderator juga menuntut thread yang terlalu panas untuk mencegah konflik berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa walaupun tampak bebas, wacana politik di Reddit tetap dikontrol secara sosial dan struktural. Yang berikutnya, implikasi sosial dan akademis. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa forum digital seperti Reddit bukan hanya ruang untuk berbicara, tetapi juga area pembentukan identitas politik dan ruang pembelajaran ideologis. Pengguna belajar memperkuat atau bahkan mengubah pandangannya melalui interaksi dengan komunitas digital. Namun, efek negatif seperti polarisasi, radikalisasi, dan penyebaran disinformasi juga tak bisa dihindari. Bagi akademisi, pendekatan etnografi di Reddit membuka peluang besar untuk studi wacana digital, politik, partisipatif, dan budaya online. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati kehidupan politik sehari-hari dalam bentuk paling natural dan real time tanpa harus mengganggu ruang komunitas. Nah, yang berikut, etika dan batas penelitian. Sebagai bagian dari etika penelitian, peneliti menjaga kerahasiaan identitas pengguna. Semua kutipan dalam analisis diubah untuk menghindari identifikasi langsung. Peneliti juga tidak melakukan intervensi dalam diskusi sehingga interaksi komunitas tak dapat teramati secara alami. Namun demikian, etnografi di Reddit juga memiliki batasan seperti ketidakmampuan untuk mengetahui latar belakang demografis pengguna secara pasti dan keterbatasan dalam memahami konteks pribadi di balik komentar publik. Oleh karena itu, kombinasi dengan metode lain seperti wawancara daring bisa menjadi pelengkap yang baik. Nah, kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa etnografi adalah pendekatan yang sangat relevan dalam menganalisis wacana politik di ruang digital. Seperti Reddit, diskusi politik yang berlangsung di subreddit tidak hanya mencerminkan opini publik, tetapi juga menunjukkan proses pembentukan narasi ideologis, simbolisasi identitas, dan pembentukan opini kolektif. Dengan pendekatan etnografi, penelitian tidak hanya melihat diskusi tetapi benar-benar merasakan denyut nadi politik digital dari dalam komunitas itu sendiri di masa depan. Metode ini dapat terus dikembangkan untuk memetakan lanskap opini publik dan dinamika demokrasi digital di era media sosial. Baik, saya akan menjelaskan contoh nyata penerapan etnografi yang ketiga, kajian budaya penggemar K-pop di Twitter. Fenomena K-pop atau Korean pop adalah menjelma menjadi kekuatan budaya global yang tidak hanya terbatas pada musik semata, tetapi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, gaya hidup, hingga identifikasi
generasi muda di balik kepopuleran grup-grup seperti BTS, Blackpink, EXO, dan lainnya. Terdapat ekosistem digital yang sangat aktif, kompleks, dan penuh makna, yakni komunitas penggemar di media sosial, terutama di Twitter. Twitter menjadi salah satu platform utama tempat para penggemar K-pop saling berbagi informasi, membentuk solidaritas, menyuarakan dukungan, serta memproduksi dan mengendarakan berbagai membentuk ekspresi budaya. Dalam konteks ini, metode etnografi menjadi sangat relevan untuk menelah budaya penggemar tersebut. Etnografi yang merupakan adaptasi digital dari metode etnografi memungkinkan penelitian untuk menyamai komunitas online, mengamati interaksi, dan memahami makna sosial di balik aktivitas digital yang dilakukan oleh para anggotanya. Yang kemudian yaitu latar belakang dan relevansi penelitian. Budaya penggemar atau fandom bukan lagi sekedar tentang menyukai sesuatu idol, melainkan telah menjadi fenomena sosial yang kompleks. Di Twitter, para penggemar K-pop dikenal sebagai stans, membangun jaringan global yang aktif, memproduksi konten, mengorganisasi kampanye, mengelola trending topik, bahkan melakukan gerakan sosial dan amal atas nama idol mereka. Semua aktivitas ini menyimpan nilai-nilai budaya yang mencerminkan identitas kolektif, emosi bersama, hingga bentuk resistensi terhadap arus utama budaya pop. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana budaya penggemar K-pop terbentuk, dideskripsikan, dan dikelola di Twitter. Etnografi memungkinkan penelitian untuk mengkaji fenomena ini secara kontekstual, otonik, dan dalam jangkauan global. Dengan mengamati interaksi sehari-hari di antara para penggemar, penelitian dapat menangkap makna di balik simbol, hashtag, fanwar maupun fan project yang tersebar luas di platform tersebut. Yang selanjutnya, metode etnografi, proses dan pendekatan. Dalam penerapan etnografi ini, penelitian memilih untuk mengamati interaksi dalam komunitas penggemar BTS yang dikenal sebagai ARMY selama 3 bulan. Pengamatan dilakukan melalui akun-akun fanbase utama, akun individu dengan interaksi tinggi, dan pemantauan hashtag populer seperti BTS ARMY, BTS Tweet, atau BTS Comeback, dan lainnya. Penelitian juga mencatat momen-momen penting seperti perilisan album, ulang tahun anggota, hingga peristiwa sosial tertentu yang melibatkan penggemar. Sebagai metode etnografi, pengumpulan data dilakukan secara observasional pasif. Penelitian tidak terlibat dalam diskusi, tidak retweet atau mengomentari, tetapi mencatat pola interaksi bahasa yang digunakan, bentuk konten, teks, gambar, video, atau meme, serta narasi-narasi yang dominan. Analisis dilakukan terhadap struktur percakapan, hubungan antara pengguna, serta bagaimana nilai-nilai komunitas terwujud di dalam praktik digital mereka. Dan selanjutnya, temukan budaya penggemar dan ekspresi digital. Hasil dari etnografi terhadap komunitas K-pop di Twitter menunjukkan beberapa temuan utama yang menggambarkan kekayaan budaya penggemar.
Yang pertama, hashtag sebagai media ritual dan identitas. Hashtag bukan hanya alat untuk menaikkan topik, tetapi juga menjadi simbol persatuan. Dalam momen tertentu seperti ulang tahun member, para penggemar akan menggunakan hashtag khusus Happy Jaemin Day, Kim Namjoon Day sebagai bentuk ritual kolektif. Hashtag ini memperkuat rasa kebersamaan dan menjadi bukti solidaritas digital yang luar biasa. Yang kedua, fun project sebagai wujud budaya partisipatif. Penggemar tidak hanya mengonsumsi konten tetapi juga menjadi produsen budaya. Mereka mengorganisasi donasi iklan ulang tahun di billboard, penanaman pohon dan kegiatan sosial lainnya atas nama idol. Hal ini menunjukkan bahwa fandom K-pop di Twitter telah menjadi aktor budaya yang aktif dalam ruang publik, digital dan bahkan ruang sosial nyata. Yang ketiga, bahasa campuran dan slang komunitas. Komunikasi di komunitas ini penuh dengan istilah khas seperti biasa, comeback, old 7, streaming goal atau purple you. Bahkan ada penggunaan bahasa campuran Korea, Inggris dan bahasa lokal, misalnya Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana identitas digital dibentuk melalui bahasa yang unik yang hanya dimengerti oleh sesama anggota komunitas. Yang keempat, fan war dan politik identitas. Konflik antara fandom fan war menjadi dinamik tersendiri. Persaingan antara ARMY dan fandom lain seperti Blink, EXO-L dan lain-lainnya sering terjadi biasanya dipicu oleh klan popularitas, jumlah streaming atau penghargaan. Fan war mencerminkan bentuk politik identitas digital di mana penggemar tidak hanya membela idolnya tetapi juga mempertahankan harga diri kolektif mereka sebagai komunitas. Yang kelima, emosi kolektif dan dukungan psikologis. Dalam situasi emosional seperti pengumuman hiatus, berita kesehatan atau saat idol menghadapi kontroversi, Twitter menjadi ruang kataris. Para penggemar saling memberikan dukungan, menenangkan dan menunjukkan empati. Interaksi ini menunjukkan bahwa komunitas digital bukan sekedar ruang fandom tetapi juga tempat solidaritas emosional dan efeksi kolektif. Sekian saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan contoh nyata dari etnografi tentang pemantauan isu kesehatan mental di forum komunitas online. Di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet sebagai ruang berbagi pengalaman hidup, berbagi forum daring kini memainkan peran penting sebagai wadah ekspresi, pertukaran dukungan emosional, dan solidaritas sosial. Nah, salah satu isu yang kian mendapat perhatian di ruang digital adalah kesehatan mental. Banyak individu yang merasa terasing atau sulit menemukan tempat aman di dunia nyata akhirnya memilih untuk membagikan penggolakan batin mereka secara terbuka di forum komunitas online, di mana mereka merasa lebih bebas, anonim, dan dipahami. Nah, fenomena ini menjadi pintu masuk yang relevan bagi kajian etnografi.
yaitu pendekatan penelitian yang secara khusus mengamati dan menganalisis kehidupan sosial manusia dalam ekosistem digital. Etnografi memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana pengalaman pribadi, konstruksi makna, dan relasi antar individu terbentuk secara virtual, termasuk dalam konteks kesehatan mental yang penuh nuansa emosional dan sosial. Dalam video ini akan dibahas secara panjang lebar bagaimana etnografi diterapkan untuk memantau dan memahami isu kesehatan mental di forum komunitas online. Nah, studi ini bukan hanya memotret data permukaan tetapi menggali ke dalam interaksi, pola komunikasi, dinamika emosi, serta transformasi sosial yang terjadi di ruang digital tersebut. Dengan menjadikan forum online sebagai lapangan penelitian, etnografi memperlihatkan bagaimana ruang maya dapat menjadi arena penting dalam membangun pemahaman kolektif dan dukungan terhadap isu kesehatan mental. Salah satu area penting yang sering diteliti melalui pendekatan etnografi adalah isu kesehatan mental, terutama karena topik ini seringkali tidak mudah dibicarakan di ruang publik fisik. Individu dengan masalah kesehatan mental cenderung mencari kenyamanan dan dukungan di forum daring yang bersifat anonim. Ini menciptakan ruang diskusi yang kaya akan ekspresi emosional, pengalaman personal, dan solidaritas yang sangat cocok dianalisis melalui pendekatan etnografis. Nah, forum seperti Reddit, Kaskus, Quora, atau komunitas di Facebook dan Twitter seringkali menjadi sumber utama. Dalam kasus pemantauan isu kesehatan mental di forum komunitas online, seseorang peneliti etnografi mungkin mulai dengan mengidentifikasi forum atau komunitas yang relevan, seperti subreddits atau depression dan anxiety atau grup Facebook yang berfokus pada pemulihan mental. Peneliti akan membaca, mencatat, dan mungkin terlibat secara aktif dalam diskusi untuk memahami bagaimana para pengguna mendefinisikan dan mengekspresikan kesehatan mental mereka, serta bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain. Aspek penting dari studi ini adalah sensitivitas terhadap bahasa, konteks budaya, dan emosi yang tergambar dalam interaksi daring tersebut. Dalam komunitas semacam ini, peneliti bisa mengamati bagaimana individu mendeskripsikan pengalaman depresi, kecemasan, trauma, dan pemulihan mereka secara terbuka. Misalnya, seorang pengguna mungkin menulis seperti, "Saya sudah tidak tidur selama 3 hari karena overthinking dan merasa sangat tidak berharga." Nah, pernyataan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi psikologi seseorang, tetapi juga menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk mengekspresikan penderitaan secara terbuka di ruang digital. Peneliti etnografi akan mencatat penggunaan kata-kata tertentu, metafora, bahkan emoji yang memiliki makna emosional dalam komunitas. Nah, lebih lanjut lagi, peneliti dapat menganalisis bagaimana komunitas daring tersebut merespons postingan seperti di atas. Biasanya respon-respon yang muncul syarat empati dan dukungan seperti komentar, "Kamu tidak sendiri, aku pernah merasa seperti itu juga," atau "Coba meditasi, itu membantu sangat saat aku merasa hancur." Nah, interaksi ini memperlihatkan dinamika komunitas yang membangun solidaritas melalui pengalaman bersama.
Peneliti etnografi dapat melihat bahwa di dunia digital, hubungan emosi yang otentik bisa terbentuk walaupun tanpa interaksi tatap muka. Salah satu kelebihan etnografi dalam konteks ini adalah kemampuannya menangkap emosi dan ekspresi yang tidak bisa selalu diperoleh melalui wawancara langsung. Orang-orang cenderung lebih jujur dalam platform online yang anonim karena mereka merasa tidak dihakimi. Mereka dapat mengungkapkan isi hati terdalam yang mungkin tidak berani mereka dibicarakan secara langsung di dunia nyata. Dengan begitu, peneliti dapat memperoleh wawasan yang sangat kaya tentang kesehatan mental yang bersifat intim dan personal. Online yang anonim karena mereka merasa tidak dihakimi. Mereka dapat mengungkapkan isi hati terdalam yang mungkin tidak berani mereka dibicarakan secara langsung di dunia nyata. Dengan begitu, peneliti dapat memperoleh wawasan yang sangat kaya tentang kesehatan mental yang bersifat intim dan personal. Etnografi juga memungkinkan analisis terhadap dinamika kelompok seperti pembentukan norma komunitas, penggunaan istilah khusus atau istilah khusus slang, dan struktur kekuasaan informal di antara pengguna. Dalam komunitas kesehatan mental online, misalnya bisa ada anggota yang dianggap sebagai mentor karena sering membantu orang lain atau admin yang memainkan peran penting dalam menjaga suasana komunitas tetap positif dan suportif. Peneliti etnografi akan mencatat struktur ini untuk memahami pola sosial yang berlaku dalam komunitas. Dalam melakukan etnografi, langkah awal yang penting adalah entry ke lapangan digital yang dilakukan dengan memilih platform dan komunitas yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, dalam kasus ini, peneliti memilih satu subreddit dan 2 grup Facebook tentang kesehatan mental di Indonesia. Setelah mengamati selama beberapa minggu, peneliti mulai mencatat pola diskusi yang dominan, seperti topik tentang insomnia, rasa takut gagal, konflik dengan keluarga, dan keputusasaan akan masa depan. Tema-tema ini akan kemudian dikodekan dan dikategorikan menjadi tema besar. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis tematik yang mencari makna mendalam di balik cerita dan interaksi pengguna. Misalnya, tema tentang kesepian eksistensi sering muncul dalam bentuk pernyataan seperti saya merasa tidak ada yang benar-benar memahami saya, atau saya tersenyum di luar tetapi kosong di dalam. Peneliti etnografi akan membedah makna ini, mencari akar kultural dan sosial dari perasaan semacam itu, serta bagaimana komunitas daring berperan dalam memberikan ruang ekspresi. Dalam komunitas tersebut ditemukan juga fenomena coping bersama atau strategi bertahan hidup kolektif, seperti berbagi teknik meditasi, journaling, atau berbicara dengan profesional. Terkadang bahkan muncul ritual daring seperti check-in malam, di mana para anggota forum saling menanyakan kabar setiap malam. Praktik ini memperlihatkan bagaimana komunitas daring bisa menciptakan struktur dukungan sosial alternatif yang sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang terisolasi secara fisik atau sosial. Aspek lain yang diamati dalam etnografi adalah penggunaan simbol dan visual dalam postingan. Banyak pengguna membagikan gambar, meme, atau kutipan motivasional yang memiliki makna emosional tinggi. Simbol seperti hujan, laut, atau gelas sering digunakan untuk
merepresentasikan kesedihan. Analisis etnografi tidak hanya berhenti pada teks, tetapi juga memperhatikan elemen semiotik yang memperkaya pemahaman terhadap pengalaman emosional para pengguna. Peneliti juga mengamati adanya perlawanan terhadap stigma dalam komunitas ini. Banyak pengguna menentang anggapan umum bahwa penderita gangguan mental itu lemah atau kurang iman. Melalui narasi dan testimoni personal, mereka mengedukasi anggota baru dan pembaca pasif bahwa kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan keseluruhan, bukan sesuatu yang memalukan. Peneliti mencatat bahwa komunitas digital dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial dan pembentukan opini publik. Tentu, etnografi juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan besar adalah masalah privasi dan etika. Karena interaksi daring dapat bersifat pribadi, meskipun bersifat publik, peneliti harus memastikan bahwa kutipan atau informasi yang digunakan tidak melanggar privasi pengguna. Nama pengguna biasanya disamarkan dan peneliti wajib menghindari mengutip secara langsung tanpa izin eksplisit. Dalam penelitian ini, semua data dikodekan anonim dan peneliti menjaga integritas dalam data dengan ketat. Tantangan lain adalah keterbatasan konteks karena peneliti tidak dapat melihat ekspresi wajah, nada, suara, atau bahasa tubuh seperti wawancara langsung. Namun, dengan keterampilan interpretasi yang baik dan pemahaman kontekstual terhadap komunitas tersebut, keterbatasan ini dapat diatasi melalui triangulasi data dan pembacaan mendalam terhadap pola komunitas yang konsisten. Etnografi juga sangat dinamis karena komunitas daring terus berubah. Pengguna bisa berganti, diskusi bisa naik turun tergantung isu terkini, dan algoritma platform dapat mempengaruhi visitabilitas konten. Karena itu, peneliti harus cepat beradaptasi dan mengikuti ritme komunitas tanpa mengganggu aliran diskusi. Dalam studi ini, peneliti memperpanjang waktu observasi dari 2 bulan menjadi 4 bulan untuk mendapati data dan pembacaan mendalam terhadap pola komunitas yang konsisten. Etnografi juga sangat dinamis karena komunitas daring terus berubah. Pengguna bisa berganti, diskusi bisa naik turun tergantung isu terkini, dan algoritma platform dapat mempengaruhi visitabilitas konten. Karena itu, peneliti harus cepat beradaptasi dan mengikuti ritme komunitas tanpa mengganggu aliran diskusi. Dalam studi ini, peneliti memperpanjang waktu observasi dari 2 bulan menjadi 4 bulan untuk mendapatkan gambaran yang lebih stabil. Penemuan menarik dalam studi ini adalah bagaimana komunikasi online mampu menggantikan peran keluarga atau teman dalam memberi dukungan emosional. Banyak pengguna yang mengaku lebih nyaman bercerita di forum daripada kepada orang terdekat mereka karena merasa tidak dimengerti. Komunitas daring menjadi ruang aman untuk mengeluarkan isi hati tanpa takut dihakimi. Hal ini menunjukkan pentingnya komunitas virtual dalam kesejahteraan psikologis individu. Berdasarkan hasil etnografi ini, disimpulkan bahwa komunitas daring memiliki peran besar dalam membantu individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Komunitas ini bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial dan edukasi publik. Pendekatan etnografi memberikan peluang besar untuk memahami dimensi tersembunyi dari interaksi manusia yang tidak dapat diungkapkan oleh metode konvensional. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang contoh nyata dari etnografi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.